Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Don Prastio, NIM 17011100289. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada pada mata kuliah Hukum Peradilan Pajak. Materi gugatan dalam peradilan pajak. Langsung saja saya jelaskan. Di sini dalam peradilan pajak, proses penagihan pajak aktif. Di sini penagihan pajak ada aktif, ada pasif. Di mana penagihan pasif dari pihak peradilan pajak akan memberikan surat penetapan pajak, lalu akan diberikan senggang waktu selama 30 hari apabila belum dilunasi. Setelah itu penagihan secara aktif. Di sini diberikan durasi waktu 7 hari untuk diberikan apabila penagihan pajak tersebut belum dilunasi. Lalu dari pihak peradilan pajak akan memberikan surat teguran. Setelah memberikan surat teguran, apabila dikira masih belum bisa juga, maka pihak peradilan pajak akan memberikan surat paksa. Di sini durasi yang diberikan yakni 2 hari. Setelah itu akan diberikan surat lanjutan, yakni surat perintah melakukan penyitaan dan durasinya yang diberikan yakni 14 hari. Setelah itu diumumkanlah suatu pelelangan di sini yang durasinya diberikan 14 hari. Setelah itu bila proses pelelangan sudah selesai, maka akan dilakukan penjualan lelang. Dalam gugatan pengadilan pajak ada 3 prosedur dalam penyelesaian sengketa pajak, yakni 1. Keberatan, 2. Banding, 3. Gugatan. Yang dimana keberatan dapat diajukan kepada lembaga keberatan, yang banding dapat diajukan kepada pengadilan pajak langsung. Yang ketiga, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan pajak itu sendiri juga. Ya, dimana keberatan di sini memiliki surat ketetapan pajak di mana memuat isi atau ketetapan pajak antara lain 1. Jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Jumlah besarnya pajak. 3. Pemotongan pajak. 4. Pemungutan pajak. Banding di sini adalah surat keputusan keberatan, di mana adalah bila pihak tidak sesuai dengan keputusan yang diberikan oleh pengadilan, maka pihak dapat melakukan atau mengajukan banding. Gugatan pelaksanaan penagihan pajak yang tertuju pada surat tagihan pajak dan surat paksa. Nah, keputusan pembetulan dan keputusan terkait dengan pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan surat paksa. Nah, di sini prosedur penyelesaian sengketa akan saya jelaskan.
Di sini ada suatu sengketa pajak yang dimana kita akan melaporkan atau mengajukan ke pejabat yang berwenang bila ada suatu keberatan. Setelah itu kita ajukan ke pengadilan pajak. Di situ jika sudah dikeluarkan putusan, maka jika Anda tidak menerima putusan tersebut, maka Anda bisa mengajukan banding. Pada awal tadi sengketa pajak, jika pihak tersebut tidak menerima putusan pejabat pewenang tersebut, dapat melakukan gugatan langsung ke pengadilan pajak. Setelah itu, bila pengadilan pajak sudah mengeluarkan putusan dan sekiranya belum menemukan kebenaran, maka pihak boleh mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dalam prosedur penyelesaian sengketa pajak, masing-masing dapat melakukan peninjauan kembali terhadap Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan, antara lain, alasan putusan dan gugatan peradilan pajak. Bisa diajukan peninjauan kembali diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar ILJAK, yaitu sebagai berikut. Apabila putusan peradilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian pada hakim dinyatakan palsu. Kedua, apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan dalam peradilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. Ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang baik yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. 4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Atau 5. Apabila terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, itu tadi materi gugatan dalam peradilan pajak yang bisa saya sampaikan. Mungkin materi selanjutnya dapat disampaikan oleh rekan saya dari kelompok 3, materi gugatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan gugatan dan banding secara pengertian, secara definisi. Pengertian banding adalah lanjutan sengketa pajak yang diperiksa dan diputus oleh lembaga keberatan dengan menerbitkan surat keberatan. Sedangkan pengertian gugatan adalah gugatan sebagai upaya hukum biasa tidak berkaitan dengan sengketa pajak yang diperiksa dan diputus oleh lembaga keberatan. Di banding, para pihaknya disebut dengan pembanding dan terbanding. Jika di gugatan, pihak yang bersengketa dinamakan sebagai penggugat dan tergugat. Kemudian pengertian gugatan seperti yang dijelaskan pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Peradilan Pajak, gugatan merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang bersengketa adalah penggugat dan tergugat. Penggugat ialah wajib pajak yang mengajukan surat gugatan pada pengadilan pajak terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak yang menimbulkan kerugian baginya. Sedangkan pengertian tergugat adalah pejabat pajak yang digugat pada pengadilan pajak karena melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat. Mekanisme pengajuan gugatan. Dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Pajak dijelaskan bahwa pengajuan gugatan diajukan oleh penggugat
atau wali warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya. Pengajuan gugatan dilakukan oleh penggugat tatkala beranggapan bahwa terhadap pelaksanaan bagian pajak atau terhadap putusan yang diterbitkan oleh pejabat pajak tidak mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum karena tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh penggugat. Suatu gugatan dapat diterima untuk dilakukan pemeriksaan dan diputuskan oleh pengadilan pajak tatkala telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan sahnya gugatan berdasarkan pajak pasal 40 Undang-Undang Peradilan Pajak. Persyaratannya adalah sebagai berikut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Dianindi Hari Aprilia akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Yang pertama yaitu tadi sudah dijelaskan oleh Mas Wahlul tentang persyaratan gugatan. Nah, persyaratan gugatan di sini saya akan menjelaskan lebih rinci, yaitu yang pertama, gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada peradilan pajak. Nah, yang kedua, gugatan diajukan dengan disertai alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal dilaksanakan pelaksanaan penagihan pajak atau sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Nah, yang ketiga, jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Nah, yang keempat, jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan terhadap pelaksana penagihan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Nah, yang kelima, jangka waktu sebagaimana pada angka kedua dan angka yang ketiga di atas. Nah, tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasa penggugat, misal yaitu bencana alam seperti itu, atau mungkin meninggal seperti itu. Nah, yang keenam, perpanjangan jangka waktu adalah 14 hari sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasa penggugat. Nah, setelah terjadinya bencana, semua sudah baik, sudah kembali seperti semula, penggugat sudah bisa melakukan. Nah, semenjak hal itu 14 hari ke depan baru dihitung. Nah, yang ketujuh, terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan dalam satu surat gugatan. Nah, satu surat pelaksanaan penagihan itu harus satu. Nah, atau satu keputusan diajukan dalam satu gugatan. Nah, satu gugatan itu hanya ada satu pelaksana penagihan atau satu keputusan. Nah, yang kedelapan, apabila menggunakan kuasa hukum khusus, wajib melampirkan surat kuasa dari pemberi kuasa. Nah, pada surat gugatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiarto. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Yang pertama itu langsung saja ya. Gugatan yang tidak memenuhi syarat tidak dianggap sebagai surat gugatan sehingga bisa ditolak oleh pengadilan pajak. Dalam artian, pengadilan pajak di dalam konteks ini itu sebagai lembaga peradilan pajak yang memeriksa dan memutus sengketa pajak dalam bentuk gugatan. Berwenang untuk menolak suatu gugatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Bisa dilengkapi atau disempurnakan kembali untuk diajukan apabila menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dalam surat gugatan tersebut. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih itu objek gugatan. Nah, sini objek gugatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak tertuju pada surat tagihan pajak dan surat paksa. Sementara itu, objek gugatan yang berkaitan dengan keputusan yang diterbitkan oleh pejabat pajak adalah suatu keputusan pembetulan dan keputusan yang terkait dalam pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan dengan surat paksa. Dan selanjutnya itu pencabutan gugatan
Apa sih itu surat pencabutan gugatan? Itu yang berisikan surat gugatan yang telah diajukan oleh penggugat dan dapat ditarik kembali dalam bentuk pernyataan tertulis. Nah, pencabutan itu bisa langsung oleh penggugat atau bisa diwakilkan oleh kuasa hukumnya kepada peradilan pajak. Pencabutan gugatan ini terhadap gugatan dapat diajukan dalam surat permintaan pencabutan kepada pengadilan pajak. Selanjutnya itu gugatan yang telah dicabut akan dihapus dari daftar sengketa dengan satu, yaitu penetapan ketua dalam hal pernyataan. Itu pencabutan digunakan sebelum sidang. Selanjutnya itu putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat. Itu termasuk dalam pencabutan gugatan. Dan selanjutnya itu gugatan yang telah dicabut melalui penetapan ketua atau putusan hakim, majelis hakim atau hakim tunggal tidak dapat ditarik kembali. Lalu selanjutnya pencabutan surat gugatan itu apa sih yang menyebabkannya? Dikarenakan satu, yaitu surat gugatan itu mengandung cacat yuridis sehingga tidak dapat dibenarkan berdasarkan dengan alat bukti yang ada. Dan selanjutnya itu adanya perdamaian yang terjadi antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Yang selanjutnya itu tuh adanya telah dikabulkannya tuntutan pihak penggugat sebagaimana yang telah dicantumkan dalam gugatannya, dalam surat gugatannya yang diajukan kepada pengadilan pajak tersebut. Ya, mungkin itu dari saya penjelasan yang saya jelaskan tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua atau putusan hakim, majelis hakim atau hakim tunggal tidak dapat ditarik kembali. Lalu selanjutnya pencabutan surat gugatan itu apa sih yang menyebabkannya? Dikarenakan satu, yaitu surat gugatan itu mengandung cacat yuridis sehingga tidak dapat dibenarkan berdasarkan dengan alat bukti yang ada. Dan selanjutnya itu adanya perdamaian yang terjadi antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Yang selanjutnya itu tuh adanya telah dikabulkannya tuntutan pihak penggugat sebagaimana yang telah dicantumkan dalam gugatannya, dalam surat gugatannya yang diajukan kepada pengadilan pajak tersebut. Ya, mungkin itu dari saya penjelasan yang saya jelaskan tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.